Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu inovasi promosi kesehatan dalam mengatasi masalah stunting. Kepadanya saya persilahkan Nur Wahyuni untuk memaparkan materi. Silahkan, Kak. Ya, terima kasih Saudari Hasraini. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Baik. Jadi kami pada kesempatan ini menampilkan 5 macam inovasi promosi kesehatan dalam mengatasi masalah stunting. Stunting merupakan kekurangan gizi kronis akibat kekurangan asupan zat gizi dalam waktu yang lama. Biasanya diikuti dengan frekuensi sering sakit yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya pengasuhan, penggunaan air yang tidak bersih, kemudian lingkungan yang tidak sehat, terbatasnya akses terhadap pangan dan kemiskinan. Stunting terkait erat dengan gangguan perkembangan kognitif dan produktivitas. Pada saat dewasa seringkali mengalami keterbatasan fisik, mudah terserang penyakit menular dan tidak menular, serta rendahnya kemampuan kognitif yang menyebabkan hilangnya kesempatan kerja. Semua hal tersebut bersama-sama meminimalkan potensi yang menghasilkan seumur hidupnya. Baik. Adapun rumusan masalah pada makalah yang kami telah susun adalah berdasarkan dari latar belakang tersebut tadi, maka ada beberapa rumusan masalah dalam inovasi-inovasi promosi kesehatan dalam mengatasi masalah stunting. Baik. Nah, yang pertama adalah inovasi gaya Puspaku, gerakan Ayah Peduli 1000 hari pertama kehidupan. Prevalensi balita stunting di wilayah kerja Puskesmas Pakem pada tahun 2018 berdasarkan data hasil pemantauan status gizi tahunan sudah mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari 22,83 menjadi 17,21. Meskipun sudah mengalami penurunan, namun jika dibandingkan dengan target dari Kabupaten Sleman, yaitu 11%, masih jauh di atasnya. Nah, berdasarkan masalah tersebut, Cahyaning Ilyas Triwinani STR Gizi sebagai nutrisionis sebagai nutrition di Puskesmas Pakem membuat inovasi dengan judul Gaya Puspaku. Makna dari Gaya Puspaku adalah gerakan Ayah Peduli 1000 hari pertama kehidupan, yaitu dengan meningkatkan peran ayah dalam 1000 hari kehidupan pertama yang dimulai sejak masa kehamilan sampai bayi berusia 2 tahun. Dampak dari inovasi Gaya Puspaku ini telah dapat meningkatkan peran ayah dalam masa 1000 HPK dan menurunkan kegagalan pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 sampai 6 bulan, serta perbaikan sarana air bersih sehingga memberikan kontribusi yang sangat besar dalam upaya penanggulangan stunting di Kecamatan Pakem pada khususnya dan Kabupaten Sleman pada umumnya. Yang kedua adalah Teta Siaga. Teta Siaga, setiap dukungan yang diberikan oleh suami terhadap kehamilan istri akan mempererat hubungan antara suami dan istri. Sikap suami yang mendukung dalam perawatan kehamilan istri akan membuat istri menjadi lebih tenang dan nyaman dalam kehamilannya. Setiap sikap tersebut dapat mewujudkan kehamilan sang istri menjadi lebih sehat. Dukungan suami dapat diartikan sebagai sikap yang penuh perhatian sehingga melahirkan bayi yang sehat dan tidak stunting. Nah, kelas Teta Siaga adalah sarana belajar kelompok dalam bentuk tatap muka dengan menggunakan metode belajar pemberian materi ataupun berupa games serta materi dan praktek langsung
dengan melibatkan para suami dalam kegiatan tersebut. Ya, untuk yang selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh rekan kami, Saudari Ratu Tria Syahraini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nur Wahyuni atas presentasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya, yaitu Andi Ratu. Kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Nur Wahyuni. Nah, selanjutnya ada produk inovasi es krim Kelor sebagai upaya pencegahan stunting dalam 1000 hari pertama kehidupan. Nah, es krim merupakan salah satu produk pangan yang disukai semua orang dari kalangan anak-anak hingga dewasa. Nah, pembuatan es krim ini menggunakan inovasi baru, yaitu dengan menambahkan tepung daun kelor yang dapat menambah kandungan gizinya. Nah, daun kelor dipilih untuk ditambahkan dalam pembuatan es krim karena kandungan gizinya yang baik, terutama protein dan kalsium. Nah, tepung daun kelor yang diolah menjadi es krim kelor mengandung zat gizi yang tinggi, terutama protein dan kalsium. Nah, es krim kelor merupakan salah satu inovasi produk pangan lokal dalam upaya penanggulangan stunting. Nah, mitra adalah usaha kecil yang mitranya adalah usaha kecil menengah atau UKM. Nah, Kessler Moral Center Community yang mengalami masalah dalam pengembangan produk dan penjualan tepung daun kelor. Nah, ini merupakan es krim daun kelor. Selanjutnya ada inovasi ceting desa atau cegah stunting itu penting dengan bersama-sama yang dilaksanakan oleh UPTD Puskesmas Krangkeng. Nah, wanita usia subur dan ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis atau KEK akan melahirkan bayi dengan berat badan yang rendah. Ini akan berlanjut menjadi balita gizi kurang dan ke usia anak sekolah dengan berbagai konsekuensinya. Keadaan ini terjadi akibat dari faktor lingkungan dan faktor manusianya sendiri, yaitu hostnya, yang didukung oleh kekurangan asupan zat gizi. Nah, data yang diperoleh dari bulan penimbangan balita di wilayah UPTD Puskesmas Krangkeng tahun 2018, presentasi balita pendek dan sangat pendek adalah 30,62% anak balita mengalami stunting. Nah, dalam rangka percepatan penurunan stunting di wilayah kerja UPTD Puskesmas Krangkeng tahun 2019 membuat inovasi kegiatan kerjasama lintas program dan lintas sektor, yaitu ceting desa atau cegah stunting itu penting dengan bersama-sama. Nah, kegiatan pokok pencegahan stunting yakni dengan melakukan validasi data, pengukuran dan penimbangan bayi dan balita yang ada di wilayah kerja Puskesmas Krangkeng. Nah, selanjutnya ada inovasi yaitu Saskia atau satu bendera, satu sasaran ibu dan anak. Nah, Saskia atau satu bendera, satu sasaran ibu dan anak merupakan program inovasi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng. Nah, inovasi ini berupa setiap rumah yang memiliki ibu hamil atau anak balita akan terpasang bendera khusus untuk mereka. Ada 8 warna bendera yang berbeda, mulai dari kehamilan bulan pertama hingga anak usia balita. Nah, inovasi ini efektif bagi petugas kesehatan. Kenapa? Untuk memudahkan kadar gizi posyandu dalam melakukan pemantauan atau penyaluran bantuan gizi kepada balita atau anak yang mengalami stunting ini. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai inovasi stunting dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok kami yang dibawakan oleh Saudari Nur Wahyuni dengan Andi Ratu. Selanjutnya saya kembalikan kepada teman-teman yang ingin bertanya.
Terima kasih.